It's a Nusantara where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. Peluang Indonesia untuk jadi tim ASEAN pertama yang lolos ke Piala Dunia untuk sekarang sangatlah terbuka. Bahkan banyak yang menyebutkan jika persentase kelolosan Indonesia naik ke angka 60%, yang mana hal itu tidak terlepas dari penambahan pemain yang terus dilakukan, serta tim jajaran pelatih yang secara reputasi cukup disegani. Meskipun begitu, Indonesia tetap harus bekerja keras untuk mencapai mimpi yang ada, dan FIFA sepertinya memberikan jalan yang bisa membuat langkah Indonesia ke depannya bisa jadi jauh lebih mudah. Karena ada sebuah wacana soal perubahan aturan peserta yang bakal dilakukan FIFA. Di sisi lain, mengenai soal pemain abroad, kali ini publik cukup dibuat happy usai Welber Jardim akhirnya resmi mendapatkan kontrak profesional dari salah satu tim besar Brazil, Sao Paulo. Tentu saja, kabar ini pastinya juga sampai ke telinga tim pelatih tim nasional senior Indonesia. Dan Patrick Kluivert yakin kalau Welber memang sosok pemain yang spesial. Karena pastinya ia mendapat beragam informasi mulai dari data, tayangan video, dan lain-lain untuk menganalisis pemain 17 tahun tersebut. Terlebih bersama Sao Paulo Junior, Welber memang terus menunjukkan perkembangan positif. Sehingga wajar jika media-media di Brazil menjulukinya sebagai Neymar from Indonesia. Dan kini sah mendapat kontrak profesional di umur 17 tahun, serta berpeluang besar tampil di tim senior Sao Paulo. Piala Dunia 2026, seperti kita tahu kalau jumlah peserta yang akan ikut adalah 48. Dan khusus untuk wilayah Asia akan mendapatkan jatah kuota 8,5 yang lolos ke Piala Dunia dengan rincian 8 lolos langsung, sedangkan yang setengah itu melalui playoff. Tentu saja bagi Indonesia ini adalah peluang yang gak bisa dilewatkan. Itulah kenapa PSSI melakukan segala cara biar timnas Indonesia bisa mengambil momentum besar yang ada di depan mata. Yap, untuk sekarang ini Indonesia masih ada di posisi 3 klasemen sementara grup C. Tertinggal 1 poin dari Aussie di posisi 2. Namun jangan lupa, kalau biar gimana pun, jumlah poin kita sama peringkat 4-6 itu sama. Sehingga ya bisa dibilang, 4 laga sisa di grup C ini berasa beneran final. Itulah kenapa PSSI berusaha push terus nih buat memperbesar probabilitas tim Garuda untuk lolos. Yang mana beberapa cara yang diambil adalah mengganti tim pelatih serta menambah pemain baru. Ya pokoknya seperti yang Pak Erik bilang lah, kalau ini adalah momentum besar dan peluangnya ada. Jadi eman-eman kalau nggak di-push, kan gitu. From the shadows of doubt to the dawn of hope, across the oceans wide on faith's tide road, with the fire of Garuda in our souls we trust. In unity we rise from the dust. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. In the echoes of history our voices blend. Yap, untuk saat ini memang nasib Indonesia masih belum pasti akan lolos atau tidak. Tapi semisal amit-amit pada akhirnya gagal, maka jadikan itu sebuah pembelajaran. Serta please jangan menghujat. Nah, kalau itu terjadi, maka di 2030 Indonesia harus lolos apapun caranya, karena memang targetnya di sana. Perkara sekarang situasinya gini, ya ini hanya upaya mengambil momentum, yang dilalah ada gitu loh. Dan FIFA kayaknya memang paham, potensi market dari Indonesia serta Asia sangatlah besar, sehingga mungkin itulah alasan yang dibikin FIFA mau mengubah aturan jumlah peserta dari 48 ke 64 pada Piala Dunia 2030. Ya, Piala Dunia 2030 sendiri akan digelar di Maroko, Spanyol, dan Portugal dengan Argentina, Paraguay, serta Uruguay ditunjuk untuk menjadi host di 3 pertandingan pembuka. The New York Times juga mengatakan bahwa proposal penambahan peserta diusulkan oleh delegasi FIFA dari Uruguay, yakni Ignacio Alonso, di mana laporan tersebut juga mengklaim bahwa Presiden FIFA, Gianni Infantino, menyebutkan proposal tersebut menarik dan harus dianalisis lebih cermat. Karena dengan peserta yang berubah menjadi 64 tim, maka secara penataan pun pasti juga akan lebih ribet, kasarannya gitu. Akan tetapi, wacana itu sejatinya membuat peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia semakin besar karena otomatis slot kuota Asia ikutan nambah.
Namun kembali lagi, semakin besar kuotanya, maka saingannya pun pasti juga akan lebih banyak. Terutama dari aliansi tim Teng yang bakal melakukan apapun buat sampai ke sana. Meskipun begitu, kembali lagi, Timnas Indonesia adalah sebuah tim yang punya daya tarik tersendiri. Dan itulah kenapa FIFA begitu impress, karena memang Indonesia kini banyak mendapatkan atensi dari berbagai media internasional. In the echoes of history, our voices blend. To the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead. To the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. With passion unbroken, with courage as our shield, Indonesia, your destiny's revealed. To the 2026 fields where the future's won, we stand as one until the battle is done. Di sisi lain, di sela-sela menunggu kapan nih Garuda calling, ada berita bagus datang dari Welber Jardim, di mana pemain 17 tahun itu baru aja mendapatkan kontrak profesional dari salah satu tim besar di Brazil, bahkan Amerika Selatan, yakni Sao Paulo selama 2 tahun. Tentu saja ini tidak terlepas dari perkembangan Welber di tim junior yang terus menunjukkan progres yang meningkat. Dan sebelum tampil di Piala Asia U20, Welber sendiri sempat berada di Jerman untuk mengikuti sebuah turnamen bersama tim Sao Paulo U19. Bahkan di turnamen tersebut, ia sempat didapuk sebagai kapten tim. Tentu saja hal tersebut sangatlah positif, yang mana artinya peran Welber di tim benar-benar udah dianggap sangat penting, sehingga pihak Sao Paulo merasa kalau Welber memang layak dijadikan aset penting bagi klub di masa depan. From the shadows of doubt to the dawn of hope, across the oceans wide on faith's tide row. With the fire of Garuda in our souls we trust. Yap, di Sao Paulo sendiri, Welber memang menunjukkan perkembangan yang sangat positif dari waktu ke waktu. Dan sejak di timnas U17 sampai U20, Welber adalah salah satu pemain yang paling menonjol. Bahkan sejak di Piala Dunia U17 kemarin, Welber udah mencuri banyak perhatian. Karena ya emang secara kemampuan, Welber bisa dibilang cukup dewasa bagi pemain seusianya. Setiap kali memegang bola, pemain 17 tahun itu punya ketenangan yang luar biasa. Selain itu, pergerakan Welber jarang ada yang sia-sia. Nah, salah satu hal lain yang bagus dari ini pemain adalah dia bisa main di berbagai posisi. Mulai dari bek kanan, bek kiri, dan gelandang. Yap, awal mula Welber dicoba sebagai gelandang adalah di era Indra Syafri. Dan secara keseluruhan, Welber mampu menjalankan peran tersebut dengan sangat baik. Walaupun ya taulah, skema dari beliau benar-benar bikin pusing. Kemudian pemain yang mengidolakan Marcelino ini sangat gemar beberapa kali maju ke sepertiga pertahanan lawan. Selain itu, ia juga sering bergerak ke sektor half space. Nah, dari sini kita melihat bahwa pemahaman ruang bermainnya sangat bagus. Maka dari itu, sekali lagi, bagi anak 17 tahun yang main melawan pemain yang usianya cukup jauh di atasnya, beruntung banget Indonesia bisa punya pemain seperti dirinya. Dan penampilan Welber yang bagus khususnya bersama timnas, serta kini berpeluang besar tampil bersama tim senior Sao Paulo, seharusnya bukanlah sesuatu yang harus bikin kaget, karena sebelum mendapatkan kontrak profesional, Welber termaksud pemain yang menonjol, termaksud ketika menjadi bagian penting tim junior Sao Paulo menjuarai Piala Gothia edisi 2019, Piala Dana, dan Piala Madewis yang masing-masing diadakan di Swedia, Denmark, dan Prancis. Dan berkat penampilannya yang memukau, sebagaimana dilansir dari CNN, kalau Welber Jardim ini sampai mendapatkan julukan Neymar from Indonesia. Hal itu mengacu pada kemampuan skill individunya yang bagus. Selain itu, Welber Jardim juga pernah secara khusus menjadi pemain timnas Indonesia yang menjadi headline di website FIFA saat Piala Dunia U17 beberapa waktu yang lalu. Tentu saja dengan melihat segala hal dari Welber, mulai dari data, statistik, cuplikan video, dan lain-lain, Patrick Kluivert diketahui merasa yakin jika Welber akan bisa menjadi aset penting di timnas senior Indonesia. Mungkin nggak dalam waktu dekat, tapi boleh jadi Welber ini bisa dulu dicoba di timnas U23 asuhan Gerald van den Berg. With the fire of Garuda in our souls we trust.
dust. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. In the echoes of history, our voices blend. To the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors we... Yap, terlepas dari apapun, semoga aja semua persiapan tim Garuda bisa lancar. Dan buat Welber Jardim, selamat ya. Semoga bisa sukses ke depannya, serta bisa bikin nama Indonesia harum di sana. Pokoknya segala momentum yang bagus harus tetap kita jaga. Karena pada dasarnya, sekarang yang support timnas banyak kok. Coba bandingin sama Malaysia, yang kabarnya bakal dilarang untuk melakukan naturalisasi pemain lagi. Alasannya adalah karena pemerintah tidak setuju dengan program tersebut. Dengan begitu, maka FVM tidak bisa apa-apa lagi untuk menambah kekuatan instan di skuad Harimau Malaya. Soal pelarangan naturalisasi, hal ini dijelaskan oleh Menteri Olahraga Malaysia, yakni Chow Yui Hu. Dan dari penjelasan yang ada, Chow Yui Hu tampaknya keberatan jika harus menaturalisasi pemain tapi menunggu 5 tahun terlebih dahulu. Umumnya, kriteria untuk memilih pemain naturalisasi meliputi bermain di Liga Nasional selama setidaknya 5 tahun berturut-turut di bawah Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FVM sejak usia 18 tahun dan tidak mewakili negara lain di tingkat senior. Kata Chow dikutip dari Malay Mail. Semangat ya tetangga, semoga ada jalan keluar. Dan buat semua elemen sepak bola Indonesia, pokoknya jangan jumawa, tetap kalem, serta rendah hati. Karena kembali lagi, kita ini belum mastiin apa-apa. So tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. To the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.